Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil observasi perkembangan anak usia 1 sampai 8 tahun. Boleh di next? Oke, sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Amelia Puspitasari, yang kedua ada Devina Elverda Muhalim, yang ketiga ada Inka Fawaswari, yang keempat ada Ikfirli Inayati, dan yang kelima ada Fadian Nurul Syamsi. Boleh next? Oke, selanjutnya ada taksonomi Bloom yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang pertama kelompok kami akan bahas itu ada taksonomi Bloom. Tahapan pertama dan paling mendasar dari taksonomi Bloom itu yang pertama ada remembering. Remembering berarti mengingat. Jadi pembelajaran yang paling mendasar. Pada tingkatan ini, peserta didik mungkin mengetahui terminologi kunci untuk suatu objek tertentu atau subjek tertentu, fakta dan angka yang relevan, sistem atau teori yang telah dikembangkan oleh orang lain. Hanya sekadar menduplikasikan hasil pemikiran orang lain ke dalam ingatannya. Selanjutnya, tahap selanjutnya itu ada understanding. Understanding itu berarti memahami. Nah, pada tahapan ini, seseorang lebih banyak tahu tentang apa sebenarnya arti dari suatu informasi. Lalu tahap selanjutnya ada applying. Tahapan ini berarti menerapkan. Nah, pada tingkatan ini, pengetahuan digunakan baru dan diterapkan untuk memecahkan masalah yang lebih kompleks. Tahap selanjutnya ada analyzing atau menganalisis. Pemecahan informasi menjadi beberapa bagian untuk memeriksa secara individual dan untuk melihat bagaimana informasi tersebut berhubungan satu dengan lain. Tahap selanjutnya itu ada evaluating atau mengevaluasi. Nah, orang membuat suatu penilaian tentang apa yang telah mereka temukan, lalu pada tingkatan ini tuh memungkinkan mereka untuk membuat rekomendasi atau menyarankan ide-ide yang inovatif. Lalu yang paling akhir atau yang paling tinggi itu ada creating, yaitu membuat. Nah, pada tingkat akhir ini, orang dapat mengatur ulang informasi yang dimiliki, kemudian menggabungkan dengan informasi yang didapatkan, kemudian menciptakan sesuatu yang baru. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada tema-tema pembelajaran kurikulum Merdeka Anak Usia Dini. Di antaranya itu ada Aku Sayang Bumi, Aku Cinta Indonesia, Bermain dan Bekerja Sama, atau Kita Semua Bersaudara, Imajinasiku, atau Imajinasi dan Kreativitasku. Boleh di next. Nah, tema pembelajaran untuk anak usia 1-3 tahun yang kita ambil itu ada Aku Sayang Bumi. Jenis permainan yang dilakukan itu ada bermain bersama burung dara. Alat dan bahan atau benda yang digunakan itu ada burung dara. Nah, cara bermainnya itu yang pertama ada menyiapkan beberapa ekor burung dara di dalam kandang dan di luar kandang dengan pengawasan orang tua. Lalu menjelaskan kepada anak bahwa burung tersebut merupakan makhluk hidup yang harus disayangi. Kemudian dampingi anak untuk memegang hewan tersebut. Dan terakhir biarkan anak bermain dengan burung dara dengan pengawasan orang tua. Boleh di next. Selanjutnya, tema pembelajaran yang digunakan untuk anak usia 4-5 tahun itu ada Kita Semua Bersaudara. Jenis permainan yang dilakukan itu bermain kotak pos. Tata cara bermainnya itu yang pertama ada anak-anak duduk melingkar dan saling berpegangan tangan. Kemudian anak-anak menyanyikan lagunya. Lalu kemudian anak yang tangannya terakhir ditepuk di akhir lagu adalah anak yang diberi nama oleh anak-anak lain.
Nah, setelah diberi nama, anak tersebut dapat keluar dari lingkaran. Lalu lakukan sampai semua anak mendapatkan nama julukan yang baru. Selanjutnya ada tema pembelajaran untuk anak usia 6-8 tahun. Yang kita ambil itu temanya adalah kita semua bersaudara. Jenis permainannya itu balok susun atau jenga. Alat dan bahannya itu jenga. Dan cara bermainnya itu pertama ada menyusun balok terlebih dahulu. Lalu melakukan sulit untuk menentukan siapa yang jalan lebih dahulu. Lalu kemudian anak mengambil balok dan diletakkan di susunan paling atas. Dilakukan secara berulang sampai susunan balok runtuh. Nah, tema pembelajaran untuk anak usia 6-8 tahun yang lain itu ada Aku Sayang Bumi. Jenis permainan yang kita ambil itu bermain pasir pantai. Alat dan bahan yang digunakan pada pembelajaran ini itu pasir pantai. Cara bermainnya itu pertama, mengajak anak untuk pergi ke pantai, lalu mencari kawasan bermain pasir pantai yang aman untuk anak. Kemudian membiarkan anak untuk bereksplorasi dan berimajinasi dalam bermain pasir di pantai. Lalu selanjutnya ketika sedang bermain pasir, ajak anak untuk bertukar cerita mengenai apa yang sedang mereka buat dengan pasir pantai tersebut. Boleh di next. Maning konyak kan maning. Tuh, otak Purna, Pur. Malah lagi nengkene mah. Lagi nengkene ditikep ya. Tikap, tikap, tikap. Tikap, iya sih tikap. Kok tangannya mundur tok. Iya. Ada. Purna. Salah, Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil observasi dari bermain yang sudah ditampilkan videonya tadi. Yang pertama itu dari aspek perkembangan motorik kasarnya. Di dalam standar perkembangan anak usia dini dapat dituliskan bahwa berjalan sendiri tanpa jatuh. Berdasarkan hasil observasinya, anak sudah dapat berjalan tanpa terjatuh. Menurut hasil analisisnya, anak sudah mencapai perkembangan di umurnya. Tindakan selanjutnya ialah mengajarkan anak-anak untuk berlari, melompat, atau melakukan aktivitas motorik kasar yang di atas setelah berjalan. Medianya dapat berupa alas bergambar kaki. Selanjutnya itu standarnya itu berjongkok. Di sini hasil observasinya anak sudah dapat berjongkok dan berdiri dari posisi jongkok. Hasil analisisnya ialah anak sudah mencapai perkembangan di umurnya. Untuk tindakan selanjutnya mengajarkan anak untuk menjaga keseimbangannya. Medianya dapat bermain dengan lompat jongkok. Dan yang selanjutnya itu standar berjalan mundur beberapa langkah. Berdasarkan hasil observasi, anak sudah dapat berjalan mundur beberapa langkah tanpa terjatuh. Dan hasil analisisnya ialah anak sudah mencapai perkembangan di umurnya. Untuk tindakan selanjutnya dapat mengajarkan anak menjaga keseimbangannya dengan bermain maju mundur. Boleh di next. Aspek perkembangan selanjutnya ialah aspek kognitif. Untuk standarnya itu menyebutkan beberapa nama benda atau jenis makanan. Untuk hasil observasinya, anak belum dapat berbicara dengan jelas. Hasil analisisnya ialah perkembangan kognitifnya belum berkembang dengan baik. Tindakan yang dapat dilakukan adalah melatih anak untuk berbicara. Untuk medianya dapat melalui bernyanyi atau membaca buku cerita.
Standar kognitif selanjutnya ialah menanyakan nama benda yang belum dikenal. Untuk hasil observasinya, anak masih belum dapat berbicara dengan jelas. Berdasarkan hasil observasi tersebut, hasil analisisnya ialah perkembangan kognitifnya belum berkembang dengan baik. Tindakan yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kognitifnya ialah melatih anak untuk berbicara. Dapat menggunakan flashcard. Aspek perkembangan selanjutnya ialah aspek perkembangan bahasa. Standarnya ialah memahami kata-kata sederhana dari ucapan yang didengarnya. Di sini hasil observasinya anak sudah dapat memahami dan melakukan kata sederhana yang didengarnya. Berdasarkan hasil observasi tersebut, hasil analisisnya ialah anak sudah mencapai perkembangan di umurnya. Tindakan selanjutnya ialah dapat berupa melatih anak untuk memahami perintah sederhana. Medianya dapat menggunakan gelas atau topi atau bantal dan lain-lain. Boleh di next. Aspek perkembangannya masih bahasa, untuk standarnya itu merespon pertanyaan dengan jawaban ya atau tidak. Hasil observasinya ialah anak belum dapat mengucapkan kata dengan jelas. Dari hasil observasi tersebut dapat dianalisis bahwa anak belum dapat berbicara. Tindakan yang dapat dilakukan ialah melatih anak untuk berbicara menggunakan kata-kata sederhana dengan media flashcard, bernyanyi, atau bercerita. Aspek selanjutnya ialah sosial emosional. Standarnya ialah mengekspresikan berbagai reaksi emosi seperti senang, marah, takut, atau kecewa. Hasil observasinya ialah anak sudah dapat mengekspresikan emosinya seperti senang dan terkejut. Untuk hasil analisisnya ialah anak sudah mencapai perkembangan di umurnya. Tindakan selanjutnya dapat berupa melatih anak untuk dapat mengekspresikan emosinya di saat yang tepat. Dapat menggunakan media bermain peran makro atau mikro. Selanjutnya, dalam aspek perkembangan sosial emosional, adalah standar bermain dengan teman dengan mainan yang sama. Berdasarkan hasil observasi, anak sudah dapat bermain dengan orang lain dengan mainan yang sama. Hasil analisisnya ialah anak sudah mencapai perkembangan di umurnya. Untuk tindakan selanjutnya dapat melakukan latihan anak untuk bermain dan berbagi. Medianya dapat menggunakan bermain peran mikro. Boleh di next. Laba-laba. Tuh. Laba-labanya. Mainan aja. Mainan aja. Udah tutup ada laba-laba. Laba-laba. Boleh di next. Pasang. Bang. Bang. Ada nih bang. Bang nggak beli. Bisa nggak lepasnya? Mana pasangnya? Ada gimana? Iya pintar adek. Lagi. Pasang lagi. Mana gimana pasangnya, Dek? Gini. Pintar. Terus? Satu lagi. Ore. Di sini sekarang di sini. Di sini. Kamu di situ boleh. Terus di mana lagi? Are. Pintar adek. Di mana lagi? Situ. Buka. Dari yang selanjutnya itu ada video yang sebelumnya ya diputar itu ada anak sedang bermain Lego. Jadi aspek perkembangan pertama itu ada motorik halus. Standarnya itu memegang benda, meraih benda, dan memasukkan benda ke wadah.
Hasil observasi, anak sudah dapat mengangkat, mengambil, membongkar, memasang, menekan, dan merekatkan balok Lego. Berarti anak sudah mencapai perkembangan sesuai dengan umurnya. Untuk tindakan selanjutnya, ajak anak untuk menyusun kembali balok dan puzzle. Media yang digunakan dapat yaitu balok dan Lego. Kemudian selanjutnya ada aspek perkembangan kognitif. Standar dari aspek perkembangan kognitif pada umur 3-4 tahun yaitu anak dapat mengenali lingkungan di sekitarnya, menunjukkan reaksi atas rangsangan, belajar dan pemecahan masalah, berpikir logis, dan berpikir simbolik. Hasil observasi, anak sudah mampu mengenali lingkungannya, belajar dan memecahkan masalah dari bermain Lego tersebut. Kemudian hasil analisis, anak sudah mencapai perkembangan sesuai dengan umurnya. Tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan adalah ajak anak untuk menyebutkan warna dan bentuk. Media yang dapat digunakan adalah mainan warna-warni dan mainan bentuk geometri. Jadi next. Selanjutnya ada aspek perkembangan bahasa. Standarnya yaitu anak mengeluarkan suara untuk menyatakan keinginan atau sebagai reaksi atas stimulan, memahami bahasa dan mengungkapkan bahasa. Hasil observasi, anak mengeluarkan suara saat bermain sebagai pengungkapan emosi senang. Anak juga bergumam. Anak memahami bahasa orang yang mengajaknya bermain. Nah, hasil analisisnya, anak sudah mencapai perkembangan di umurnya. Tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan adalah melatih anak untuk berbicara sederhana. Media yang dapat digunakan itu seperti bernyanyi atau menjawab pertanyaan ya atau tidak. Kemudian ada aspek perkembangan sosial emosional. Standar dari aspek ini yaitu mengekspresikan berbagai reaksi emosi, senang, marah, takut, ataupun reaksi kecewa. Hasil observasinya, anak sudah dapat mengekspresikan emosinya, yaitu perasaan senang saat ia bermain Lego. Jadi hasil analisnya itu, anak sudah mencapai perkembangan di umurnya. Tindakan yang dapat dilakukan untuk menstimulasi aspek sosial emosional ini, yaitu membacakan anak buku cerita. Jadi media yang dapat digunakan adalah buku cerita. Boleh di next. Baik, selanjutnya itu ada Selin umur 3 tahun. Dengan video yang sebelumnya sudah diputar itu video dia sedang bermain sepeda. Kemudian aspek perkembangan Selin yang motorik, kemudian standar motorik dari aspek perkembangannya itu memiliki koordinasi mata yang bagus dengan memadukan tangan, lengan, dan anggota tubuh lainnya untuk bergerak juga berani mengambil resiko. Hasil observasinya, anak mampu mengkoordinasikan gerakan anggota tubuhnya, seperti saat mengayuh sepeda, otot tangan, kaki, paha, dan tubuh anak akan ikut bergerak. Hasil analisisnya, anak sudah mencapai perkembangan di umurnya. Tindakan yang dapat dilakukan selanjutnya itu ajari anak untuk menggunakan sepeda roda 2. Jadi yang dapat digunakan adalah sepeda. Kemudian selanjutnya ada aspek perkembangan kognitif. Standarnya yaitu belajar dengan mengamati dan mendengarkan instruksi. Anak mulai mampu memahami sebuah keadaan yang mengandung masalah. Dari hasil observasinya itu, saat anak bermain sepeda, anak sudah mampu untuk mendengarkan instruksi dari ibunya yang sedang mengawasinya saat bermain. Hasil analisis, anak sudah mencapai perkembangan di umurnya. Tindakan yang dapat dilakukan selanjutnya adalah untuk mengasah kemampuan musiknya itu dengan mendengarkan musik bersama. Jadi media yang digunakan adalah musik untuk anak-anak usia dini. Mulai dulu. Kemudian yang selanjutnya ada aspek perkembangan bahasa. Standarnya itu bahasa anak mulai mirip
dengan bahasa orang dewasa. Anak mulai memproduksi ujaran yang lebih panjang, kadang secara gramatik, kadang tidak. Hasil observasi, anak mengeluarkan suara saat bermain, tetapi bahasa yang diucapkan anak belum terlalu lancar. Hasil analisisnya, perkembangan bahasa anak belum terlalu berkembang dengan baik. Jadi tindakan yang dapat dilakukan untuk menstimulasi perkembangan bahasa anak adalah dengan ajak dan ajari anak untuk mulai membaca dan bercerita. Media yang dapat digunakan adalah buku cerita. Kemudian ada aspek perkembangan sosial emosional. Standar ini itu anak mampu mengekspresikan berbagai reaksi emosi, senang, marah, takut, dan kecewa. Hasil observasinya itu anak sudah dapat mengekspresikan emosinya, yaitu perasaan senang saat ia bermain sepeda. Hasil analisis itu anak sudah menjaga perkembangan di umurnya. Tindakan yang selanjutnya yang dapat dilakukan adalah ajari anak untuk mengenal emosinya. Boleh di next? Boleh langsung ayam. Bapak akhirnya minta huruf A selama-lamanya menjadi Alexa. Saya Alexa. Alexa. Ayo. Baik, yang selanjutnya ada Mariam, umur 5 tahun, aspek perkembangannya itu ada motorik kasar. Standarnya itu melakukan permainan fisik dengan aturan. Hasil observasi, Mariam sudah mampu untuk bermain dengan aturan. Hasil analisisnya, Mariam sudah mencapai perkembangan di usianya. Tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan mengajarkan anak mengenai sportif dengan media bermain galah. Kemudian masih di perkembangan motorik kasar, standarnya itu terampil menggunakan tangan kanan dan kiri. Hasil observasi, anak sudah dapat menggunakan tangan kanan dan kirinya dengan cukup baik. Hasil analisis, anak sudah mencapai perkembangan di usianya. Tindakan yang dapat dilakukan selanjutnya adalah dengan mengajarkan anak untuk bisa mengkoordinasikan tangan kanan dan tangan kirinya. Media yang dapat digunakan adalah bermain dengan. Boleh di next? Selanjutnya, aspek perkembangan kognitif. Standarnya itu menyusun perancangan kegiatan yang akan dilakukan. Hasil observasinya itu, Mariam belum dapat menyusun kegiatan apa yang akan dilakukan. Hasil analisisnya, anak belum mencapai perkembangan di usianya. Tindakan yang dapat dilakukan untuk menstimulasi aspek perkembangan kognitif ini adalah dengan mengajarkan anak untuk menyusun kegiatan yang akan dilakukan. Medianya itu yang dapat digunakan adalah papan tulis, video untuk menyusun sebuah kegiatan. Kemudian standar dari perkembangan kognitif itu menunjukkan inisiatif dalam memilih tema bermain. Hasil observasinya, anak sudah menunjukkan inisiatif dalam memilih permainan. Analisis, anak sudah mencapai perkembangan di usianya. Tindakan yang dapat dilakukan selanjutnya adalah dengan mengajak anak untuk memberikan alasannya. Media yang dapat digunakan adalah menanyakan alasan anak untuk memilih permainan tersebut. Jadi,
Selanjutnya ada aspek perkembangan bahasa. Standarnya itu mengenal perbendaharaan kata mengenai kata sifat. Hasil observasinya, anak sudah dapat mengetahui kata sifat seperti kenceng. Hasil analisisnya, anak sudah mengetahui perkembangan di usianya. Tindakan yang selanjutnya dapat dilakukan adalah dengan mengajarkan anak mengenai penggunaan kata sifat yang tepat. Media yang dapat digunakan adalah bermain peran, juga bercerita. Kemudian standar yang selanjutnya itu memahami aturan dalam suatu permainan. Hasil observasinya, anak sudah dapat memahami aturan permainan. Hasil analisis, anak sudah mencapai perkembangan di usianya. Tindakan yang dapat dilakukan selanjutnya adalah mengajarkan anak untuk menaati peraturan dalam permainan. Medianya yaitu contoh. Kemudian yang selanjutnya ada aspek perkembangan sosial emosional. Standarnya itu bermain dengan teman sebaya. Hasil observasinya itu anak sudah dapat bermain dengan teman sebayanya. Hasil analisis, anak sudah mencapai perkembangan di usianya. Tindakan yang selanjutnya dapat untuk dilakukan adalah dengan mengajarkan anak untuk bermain dengan siapa saja. Media yang dapat digunakan adalah bermain tepat tempat. Kemudian mengendalikan perasaan sebagai standar dari aspek perkembangan sosial emosional. Hasil observasinya, anak cukup bisa mengendalikan perasaannya. Jadi hasil analisisnya itu anak sudah mencapai perkembangan di usianya. Tindakan yang sudah dapat dilakukan adalah dengan membiasakan anak untuk mengendalikan perasaannya. Seperti media yang dapat digunakan untuk menstimulasi aspek perkembangan ini adalah dengan bermain peran makro dan membaca cerita. Kemudian ada Keisha, 5 tahun. Motorik kasarnya itu standar melakukan permainan dengan fisik dengan aturan. Hasil observasi, anak sudah bermain dengan aturan. Berarti anak sudah mencapai perkembangan di usianya. Tindakan yang sebaiknya dapat dilakukan adalah dengan mengajarkan anak mengenai suportif. Medianya bermain bola. Kemudian standar selanjutnya adalah terampil menggunakan tangan kanan dan tangan kiri. Hasil observasinya, anak sudah dapat menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya dengan cukup baik. Hasil analisis, anak sudah mencapai perkembangan di usianya. Tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan adalah dengan mengajarkan anak untuk bisa mengkoordinasikan tangan kanan dan tangan kirinya. Media yang dapat digunakan adalah bermain dengan tangan. Kemudian yang selanjutnya ada aspek perkembangan kognitif. Standarnya itu menyusun perencanaan kegiatan yang akan dilakukan. Hasil observasi, anak belum dapat menyusun kegiatan apa yang akan dilakukan. Hasil analisisnya, anak belum mencapai perkembangan di usianya. Tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan mengajarkan anak untuk menyusun kegiatan yang akan dilakukan dengan media papan tulis dan juga spidol untuk menyusun kegiatan. Kemudian standar yang selanjutnya itu ada menunjukkan inisiatif dalam memilih tema bermain. Hasil observasinya itu anak sudah menunjukkan inisiatif dalam memilih permainan. Hasil analisisnya, anak belum mencapai perkembangan di usianya. Tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan adalah dengan mengajak anak untuk berani memberikan pendapatnya. Media yang dapat digunakan adalah kita harus mendengarkan pendapat anak. Selanjutnya ada aspek perkembangan bahasa. Standarnya itu mengenal perbendaharaan kata mengenai kata sifat. Hasil observasi, anak sudah dapat mengetahui kata sifat seperti kata kenceng. Hasil analisisnya, anak sudah mencapai perkembangan di usianya. Tindakan yang dapat dilakukan selanjutnya adalah mengajarkan anak mengenai penggunaan kata sifat yang tepat. Medianya yaitu bermain peran dan bercerita. Kemudian yang selanjutnya itu standar selanjutnya itu memahami aturan dalam suatu permainan. Hasil observasinya, anak sudah dapat memahami aturan bermain tersebut. Hasil analisis, anak sudah mencapai perkembangan di usianya. Tindakan yang selanjutnya dapat dilakukan adalah dengan mengajarkan anak untuk menaati peraturan dalam permainan. Media yang dapat digunakan adalah congklak. Kemudian aspek selanjutnya itu ada aspek perkembangan sosial emosional. Standar yang pertama itu bermain dengan teman sebaya. Hasil observasi, anak sudah dapat bermain dengan teman sebayanya. Hasil analisis, anak sudah mencapai perkembangan di usianya. Tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan adalah dengan mengajarkan anak untuk bermain dengan siapa saja. Media yang dapat digunakan adalah bermain di tempat. Kemudian standar yang selanjutnya itu mengendalikan perasaan. Hasil observasi, anak cukup bisa mengendalikan perasaannya. Hasil analisis, anak sudah mencapai perkembangan di usianya. Tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan adalah dengan membiasakan anak untuk mengendalikan emosinya atau perasaannya.
Media yang dapat digunakan adalah bermain peran makro dan membaca cerita. Lalu